Apa jadinya kalau sebuah negara kehilangan harga dirinya? Bayangkan, berdiri di depan dunia, tapi dengan posisi mengemis. Bukan sejajar, tapi justru diinjak-injak dan menjual kekayaan alam hanya demi barang mewah yang semu. Tapi tunggu, karena apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kekuatan tawar. Sesuatu yang seharusnya membuat lawan segan, bukan malah membuat kita terlihat seperti sedang melacurkan tanah air sendiri. Negara berdaulat itu simpelnya begini. Negara yang tidak bergantung pada siapapun. Posisinya bukan di atas, bukan di bawah, tapi sejajar. Karena pada dasarnya, semua negara itu saling membutuhkan. Bukan harus jadi korban, bukan harus keinjak. Dan harga diri tidak boleh dijual dengan posisi mengemis hanya untuk dapat barang mahal. Padahal ada kekuatan yang mereka butuh dari kita, dan ada barang kita yang sangat dibutuhkan mereka. Tapi masalahnya, apakah kita sadar akan hal itu? Apapun alasannya, kita wajib punya kekuatan tawar. Ambil contoh Indonesia. Kita ini raja sawit. Kita juga raja mineral dunia. Tapi coba lihat kenyataannya. Mineral kita justru diambil secara brutal selama 10 tahun terakhir. Dan tebak, kita dapat apa? Ternyata, waktu itu daya tawarnya salah arah. Malah melacur menjual tanah air. Siapa yang untung? Sayangnya, hanya oknum pejabat pemberi izin di Indonesia saja. Namun, ada satu momen yang menunjukkan bagaimana seharusnya sebuah negara bersikap di depan lawan yang keras kepala. Dan ini melibatkan tatapan mata yang bisa membekukan suasana. Untuk urusan bernegara, mungkin ada baiknya kita saksikan rekaman ini baik-baik. Ini adalah video lawas tahun 2013 yang sangat ikonik. Memperlihatkan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi. Bayangkan situasinya, Wang Yi menatap tajam dan tidak berkedip sama sekali ke arah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah konferensi pers di Yerusalem, 18 Desember 2013. Dan apa yang dilakukan Wang Yi setelah itu? Benar-benar membuat suasana menjadi sangat tegang. Dalam momen itu, Wang Yi terlihat menolak nota yang diberikan kepadanya untuk dibacakan. Dia menolak, sambil terus menatap Netanyahu dengan intensitas yang luar biasa. Perlu kalian tahu, nota itu ditulis langsung oleh pihak Israel. Ini adalah kunjungan resmi pertama Wang Yi ke Timur Tengah setelah dilantik jadi Menlu Tiongkok pada 16 Maret 2013. Netanyahu punya rencana sendiri. Dia ingin fokus pada satu hal, hubungan dagang. Tapi Wang Yi, dia punya agenda yang jauh lebih berani. Dia ingin membahas pembicaraan damai Israel-Palestina. Dia ingin menyetop ekspansi militer Israel ke Palestina. Sebelum bertemu Netanyahu, Wang Yi sudah lebih dulu menemui Presiden Palestina, Mahmud Abbas di Ramallah. Di sana, dia menegaskan dukungan penuh Tiongkok terhadap kemerdekaan Palestina dan menawarkan solusi dua negara. Tapi di depan Netanyahu, Wang Yi tidak bicara manis. Dia menekankan perlunya dialog untuk mencapai perdamaian. Dan tentunya, dalam pandangan Tiongkok, Israel lah yang harus ditekan. Kenapa? Karena mereka yang ofensif. Jadi, catat ini baik-baik. Sejak tahun 2013, Tiongkok sudah mengambil posisi tegas sebagai anti-genosida Israel. Tiongkok bukan hanya mau damai, mereka mau lebih dari sekadar kata damai. Sebab, damai itu hanya sebuah omong kosong jika serangan tidak berhenti. Dan yang terjadi sekarang, justru jauh lebih gila. Tapi semua yang kita bahas tadi, itu baru permukaannya saja. Sekarang kita masuk ke bagian yang sebenarnya. Realita pahit yang terjadi saat ini. Sampai detik ini, Israel masih terus menyerang. Bahkan mereka menambah wilayahnya ke Lebanon, agar ambisi The Greater Pax Judaica bisa berdiri lebih cepat. Gaza harus diambil, Lebanon harus diambil. Dan itu terjadi sekarang. Lalu, siapa yang berani melawan? Kita? Kita cenderung diam saja, takut dan merasa tidak berdaya. Jadi, kapan damainya? Damai tidak akan datang, kecuali Israel itu dimiskinkan, kecuali Israel itu ditantang. Dan kenyataannya, hanya Tiongkok yang secara ekonomi berani menantang Israel, dan hanya Iran yang secara militer berani menentang mereka. Sebentar,
Saya punya kutipan populer yang lagi ramai di sosial media, dan ini mungkin akan menusuk ego kita semua. Bayangkan ini, ada 400 juta warga Eropa, tapi untuk melawan 140 juta warga Rusia, mereka butuh bantuan Amerika yang punya 300 juta penduduk. Dan ini yang lebih menyakitkan, ada 2 miliar Muslim di dunia, tapi seolah tidak berdaya melawan 15 juta Yahudi Israel. Sakit mendengarnya? Mungkin. Ini mungkin sebuah sindiran, tapi itulah kenyataan pahit yang ada di depan mata. Dan tahukah kalian kenapa semua ini terjadi? Jawabannya cuma satu, karena kita tidak berdaulat. Maaf ya kalau ada yang tersinggung, tapi ini adalah realitas. Kita harus kembali bicara tentang negara berdaulat. Sekarang, mari kita saksikan rekaman video satu ini. Reportedly, the sanctioned Chinese oil tanker Rich Starry has successfully passed through the Strait of Hormuz. Despite the active naval blockade, the American warships present in the area did not stop it and took absolutely zero action against it. The vessel quietly crossed overnight, clearly broadcasting its Chinese ownership on its signals. Kalian lihat itu? Kapal Tiongkok itu tetap jalan, tanpa peduli sedikit pun pada barisan kapal perang Amerika, meskipun ada ancaman serangan di depan mata. Dan yang mengejutkan, Amerika ternyata tidak berani menembakkan satu peluru pun ke kapal Tiongkok tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya Amerika tahu satu hal. Mereka sudah tidak terlalu kuat lagi sekarang. Ya, inilah poin pentingnya. Inilah masa di mana Indonesia harus berdiri sejajar dengan Amerika. Segala urusan itu harus mutual. Harus ada manfaat yang sama-sama didapat. Jangan mau diinjak terus-menerus oleh mereka. Kita punya sumber daya, kita punya potensi, dan kita punya harga diri. Kalau kamu setuju Indonesia harus punya daya tawar yang lebih kuat dan berani seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Mari kita kawal kedaulatan negara kita sendiri. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Menurut kalian, apa satu hal yang paling mendesak agar Indonesia bisa benar-benar berdaulat dan tidak lagi dimanfaatkan oleh negara besar? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.